Salam saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga selalu sehat dan berlimpah berkat Tuhan. Di video kali ini kita sama-sama akan diajak merenungkan oleh Romo Koko, undangan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita yang letih, lusuh, dan berbeban berat. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan video dalam homili ini. Selamat Teman-teman yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan dalam renungan hari Minggu ini, Romo ingin kembali mengundangmu berefleksi bersama-sama sabda Allah yang sangat meneguhkan. Kita hari ini mendengar sabda Tuhan Yesus yang benar-benar menyegarkan kita semua, bukan? Datanglah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah suara yang bukan sekedar undangan biasa. Ini bukan sekedar kata-kata manis untuk menghibur orang yang lagi capek dengan hidupnya. Tapi ini sungguh adalah panggilan hati Tuhan untuk hati manusia, hatimu dan hatiku yang terlalu lama memikul beban berat. Dan kita tahu beban hidup kita ada macam-macam, bukan? Belakangan ini ada beban pekerjaan, beban ekonomi, beban relasi. Mungkin ada yang sakit penyakitnya, kambuh. Ada beban kekhawatiran akan masa depan. Tapi di antara semua beban itu, yang selama ini Romo rasakan paling menghunjam dalam, justru adalah relasi keluarga. Karena rupa-rupanya luka yang datang dalam hidup kita sering-sering disebabkan oleh mereka yang paling intens berhubungan dengan kita. Papa mamamu, pasanganmu, anakmu, atau kakak adikmu, atau saudara iparmu. Mereka yang anehnya justru kita harapkan paling mengerti diri kita. Sehingga apa akibatnya? Ketika luka relasi ini terjadi, dari luar tampaknya kita baik-baik aja. Kita tetap bekerja, kita tetap berkarya di tengah dunia, melayani, tersenyum. Tapi di dalam itu ada ruang tersembunyi yang tidak mudah kita ceritakan. Isinya apa? Maka pada hari ini, saya ingin Anda benar-benar mendengarkan undangan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu kelelahan kita ini. Yesus mengenal betul karena Dia Allah yang memiliki hati manusiawi sama seperti Anda. Dan mungkin itu sebabnya kalau Anda renung-renungkan satu ayat yang sangat terkenal ini, undangan Yesus untuk datang kepadanya, Dia tidak mengatakan, ayo datang kepadaku kamu yang udah sempurna, ayo datang kepadaku kamu yang gak punya masalah. No, Tuhan katakan apa? Mari datang engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan gak nunggu kita itu sempurna dulu. Tuhan tidak menunggu kita itu beres dulu masalah-masalah. Tapi Tuhan ingin hatimu jujur. Ya Tuhan, aku capek. Ya Tuhan, aku sedang terluka. Tuhan, aku di fase di mana seolah aku gak bisa jalan lagi Tuhan. Kejujuran macam ini mengandaikan bahwa kamu punya hati yang lembut. Dan bacaan pertama minggu ini dari kitab Nabi Zakaria memberi gambaran yang indah, bukan? Dikisahkan dalam bacaan pertama seorang raja yang datang tidak dengan kemegahan, keangkuhan, kesombongan, tapi raja yang lemah lembut, raja yang mengendarai seekor keledai muda. Dan ini berlawanan dengan logika dunia, kan? Kalau dunia berpikir bahwa raja itu harus datang dengan gagah perkasa,
logikanya yang kuat, dia sebagai raja harus bisa mendominasi yang lemah, bahwa yang sempurna itulah yang menang. Ada juga logika yang mengajarkan kalau kamu terluka, kamu harus balas melukai. Dan ada juga logika dunia yang mengatakan kamu baru berharga kalau kamu bisa buktikan dirimu sendiri. Tapi lihat bacaan pertama. Seorang raja yang digambarkan dengan cara yang sama sekali terbalik dengan logika dunia. Raja yang datang dengan kelembutan. Siapakah itu? Dia adalah putra Allah yang menjadi manusia, yang mengerti bahwa jalan kelembutan hati bukanlah jalan kekalahan. Maka ia katakan, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Tuhan Yesus datang dengan kelembutan, bukan? Kelembutan hati Tuhan Yesus adalah kekuatan yang bagi saya membebaskan dia untuk mengajar, menyembuhkan. Dia tidak pandang siapapun orang yang di dekatnya. Dia hanya bisa mencintai, dan tak harap kembali. Kualitas kelembutan macam ini yang mestinya ada pada kita. Teman-teman yang terkasih, kelembutan yang sama juga harusnya hadir dalam relasi keluarga. Kemarin dalam pengajaran di Keuskupan Jayapura, ada umat yang bertanya dalam KLK Romo, "Mo, apa yang harus kujawab dengan istriku? Karena istriku ini berkelahi terus dengan adik-adik saya, dengan iparnya. Kenapa? Tiap kali mereka saling melukai, tiap kali mereka saling menuduh. 2-3 kali diampuni, nanti berbalik lagi, terulang lagi. Kan istri saya juga ada batasnya, Romo. Ipar saya juga ada batasnya." Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu karena memang itulah realitas hidup. Kadang-kadang hidup melempar kita ke realitas yang keras, bukan? Bahwa ada orang baik yang tidak bisa tinggal bersama, ada orang baik yang selalu melukai. Tapi coba lihat akarnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kitalah yang harus menang. Kalau Anda menjadi seorang suami, kadang-kadang Anda egonya kan teriak gitu. Suami juga ingin benar loh, suami juga ingin menang loh. Gak selamanya istri selalu benar loh. Begitu juga dengan kita kan dalam relasi, dalam keluarga. Akhirnya apa sih yang terjadi? Kita berargumen, kita mencari pembenaran, but by the end relasi menjadi rusak. Di sini ironinya, saat semua merasa menang dalam argumen, justru semuanya kalah. Kalah dalam kasih, kalah dalam pengampunan. Maka undangan Tuhan untuk mengatakan, "Aku ini lembah lembut dan rendah hati, dan belajarlah daripada hati Yesus." Itu undangan yang sangat radikal menurut saya. Undangan yang sangat radikal karena apa? Karena engkau diajak untuk menurunkan gengsi. Engkau diajak untuk menurunkan you punya ego. Perhatikanlah cara kita berkomunikasi. Semakin kita keras berargumen, semakin kita yakin bahwa akulah yang benar, pasti ada luka yang menjauhkan kita dari itu. Maka sadarilah kalau hatimu selalu ingin membalas, selalu ingin menang, bukankah nanti kita akan terus sakit dan menyakiti? Coba Anda renungkan ini ya teman-teman. Dalam relasi berkeluarga, kita juga sadar satu hal lain teman-teman. Keluarga kita memang tidak sempurna kok. Keluarga kita itu seringkali terluka justru karena ekspektasi berlebihan tentang apa itu kesempurnaan, apa itu hidup yang ideal. Harusnya kan dia sebagai orang tua bisa mengerti saya, anaknya. Harusnya kan pasangan yang sudah berjanji setia seumur hidup semati ini bisa mengerti aku. Harusnya PK dong. Harusnya kamu jadi anak tahu diri.
Harusnya kamu itu sebagai saudara saya selalu support dong. Ini malah kok toksik banget. Harusnya begini, harusnya begitu. Harusnya begini, harusnya begitu. Halo? Halo? Hati yang lemah lembut itu tahu mengukur batas orang-orang yang kau kasih. Hati yang lemah lembut itu artinya kamu menerima bahwa keluargamu juga adalah kumpulan orang-orang yang vulnerable, orang yang rapuh, orang yang punya masa lalu yang belum tentu baik, orang yang juga punya rasa iri, orang yang gampang takut. Mereka juga kadang-kadang jadi orang yang gak gampang dicintai. Maka jangan bermimpi terlalu ideal tentang keluargamu. Ada satu psikolog keren namanya Winnicott. Dia mengembangkan konsep good enough. Dan konsep ini datang dari apa? Dari seorang ibu yang pasca melahirkan seringkali stres. Karena mungkin dia tidak bisa menyusui dengan baik. Dia ragu apakah dia sudah menjadi ibu yang baik. Akibatnya dia depresi. Akibatnya dia tidak bisa mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Lalu kemudian psikolog ini namanya Winnicott. Dia mengatakan ibu-ibu harus diantar pada tataran rasional bahwa memang tidak ada ibu yang sempurna. Semua ibu memiliki kekurangan. Dan yang ada adalah ibu yang cukup baik. Ibu yang cukup baik. Dan yang sudah cukup baik, sudah baik. Keluarga yang sehat teman-teman bukanlah keluarga yang sempurna, yang gak pernah bertengkar, gak pernah berkelahi, yang gak pernah konflik. No. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang masih mau belajar mengasihi satu sama lain dengan lebih dewasa. Terutama ketika cinta itu diuji oleh banyak perbedaan. Maka keluarga yang sehat adalah keluarga yang punya kelembutan hati untuk mengakui, yes, saya salah, maafkan saya ya. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang punya kelembutan hati yang mengatakan, yes, aku masih lemah loh, di sini masih gagal, aku butuh bantuan. Keterbukaan macam ini penting sekali. Simon Sinek itu ya, yang menulis buku sangat terkenal tentang motivasi hidup itu ya. Dia mengatakan seorang manusia itu hanya butuh 8 menit untuk merasa didengarkan. Lalu segala perasaannya akan menjadi pribadi yang lebih baik. He will feel better setelah didengarkan 8 menit. Anda hanya butuh waktu 8 menit untuk seseorang mendengarkan keluh kesah Anda, dan Anda akan menjadi relieved, lega. Ceritanya itu, Simon ini punya teman, sahabatnya. Lalu yang terjadi adalah sahabatnya ini ngirim WA, apa kabar, how are you, gitu ya. Ya dia jawab dong, oh baik-baik aja, gue oke-oke aja. Pikirnya cuma basa-basi, ternyata kemudian belakangan dikasih tahu oleh perawat rumah sakit bahwa sahabatnya ini mencoba melakukan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan ya, mencoba mengakhiri dirinya. Dan Simon langsung lari ke rumah sakit. Dia tanya, kenapa kamu buat ini? Kenapa kamu gak kontak saya? Dan temennya yang di rumah sakit itu ngomong, aku sudah mencoba mengkontak kamu. Aku kan tanya, how are you? Apa kabar? Ya kan saya pikir itu basa-basi doang. Siapa yang tahu bahwa kamu sedang bergumul, menderita, membutuhkan saya? Lalu mereka sepakat, mulai hari ini, kalau kita saling membutuhkan satu sama lain untuk didengarkan, kata kuncinya adalah 8 menit. Coba deh, kamu bisa praktekkan ini. Buat kesepakatan di dalam keluarga. Kalau ada kata sandi, ada kodenya, aku butuh 8 menit. Itu artinya
Kamu harus pergi meninggalkan semua yang kamu kerjakan dan menghampiri orang itu, mendengarkan dia, ada baginya, dan saling tolong-menolong. Coba. Itu menyembuhkan banget. Menyembuhkan sekali. Tapi kan dalam usaha menyembuhkan relasi ini, selalu kalau menurut bacaan kedua dari surat Rasul Paulus, yang membedakan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh, maka kita tahu godaannya akan selalu banyak kan. Kita tahu godaan untuk tidak memulihkan relasi itu datang dari apa? Iri hati, sakit hati, nafsu untuk mengontrol orang lain, ketakutan kehilangan harga diri gitu ya. Sehingga hidup dalam daging, kalau dalam bahasa Santo Paulus, terwujud dalam apa? Kalimat-kalimat kedagingan itu. Pokoknya aku yang benar, pokoknya dia harus minta maaf duluan deh. Aku gak akan pernah lupa sampai kapanpun, sampai aku masuk kuburan. Biarin biar dia tahu rasa. Giliran kita udah baikin, ternyata dia balas dengan air tuba gitu ya. Nah, kata-kata kepahitan ini jangan-jangan menjadi roh kedagingan dalam penyembuhan relasi. Sementara roh, hidup dalam roh, itu sama sekali berbeda. Hidup menurut roh bukan berarti kita itu lalu jadi bodoh, gampang diinjek-injek. Enggak. Hidup dalam roh itu artinya apa? Kita sadar kita terluka, kita sadar kita punya limit, kita punya batas. Tetapi kita menolak untuk membenci. Kita menolak untuk menghancurkan orang lain yang menyakiti kita. Kita menolak untuk jadi bengis. Dan kita tidak menjadikan luka itu identitas seumur hidup. Maka teman-teman, bacaan-bacaan hari ini benar-benar loh mengundangmu untuk pulang ke hati Tuhan Yesus. Kalau keadaan sangat sulit bagimu dalam keluarga, kalau relasi-relasimu masih belum sempurna, belum sehat semuanya, it's okay. Pulang pada Tuhan. Minta keberanian dan karunia untuk punya hati yang lemah lembut. Untuk belajar daripada Yesus. Gak gampang. Gak gampang. Tapi justru dalam perjamuan Ekaristia teman-teman ya. Pada saat doa persembahan itu Romo sedang menyiapkan hosti dan anggur gitu ya. Pada saat kolekte diedarkan. Sebetulnya ketika kur menyanyikan lagu, kamu punya waktu jeda itu loh, waktu antara. Sambil melihat Romo menyucikan hosti dulu, menyucikan persembahan anggur, menerima persembahan dari umat. Kamu sebetulnya bisa berdoa secara pribadi. Tuhan, aku mau mempersembahkan lukaku. Aku mau datang kepada hatimu. Aku mau lega Tuhan. Aku mau lebih lemah lembut pada keluargaku. Atau aku mau lebih lemah lembut pada diriku sendiri. Sekali lagi sabda Tuhan hari ini tidak dimaksudkan untuk marilah datang padaku orang-orang yang udah rapi, udah beres hidupnya, udah gak punya luka, ayo datang. Enggak. Sekali lagi Tuhan berkata, mari kepadaku datanglah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Dan kelegaan itu datang dari keputusan untuk membiarkan Yesus mengubah lukamu. Untuk membiarkan Yesus ambil bagian, menaruh batas-batas yang sehat, supaya kamu gak gampang diinjek-injek juga. Romo Koko di sini berdoa bagimu. Yuk kita doa yuk. Kita minta rahmat hati yang besar, terutama untuk relasi yang terluka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sabdamu hari ini meneguhkan. Sabdamu minggu ini menguatkan kami yang berusaha untuk pulih dari luka, yang berusaha untuk pelan-pelan setapak demi setapak memperbaiki relasi yang rusak dalam keluarga kami.
Tuhan Yesus, kalau kami masih belum sempurna, semoga Engkau maklum. Kalau relasi kami masih rusak, semoga pelan-pelan Kau beri kami jalan untuk berbaikan. Menurunkan ego kami, menurunkan gengsi dan harga diri. Semoga ada jalan di mana kasih dan keadilan bertemu dan berpelukan. Semoga Tuhan Kau hadir dalam usaha kami menghadirkan Yesus. Dan semoga relasi-relasi yang rusak dipulihkan juga dalam nama Yesus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa, sekarang dan waktu kita mati. Kau diberkati, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sayang padamu. Bye.